Selamat sore semuanya, perkenalkan nama saya Juwisa Rivianta Sijabat yang akan melakukan presentasi pada mata kuliah Research Methodology in Accounting and Finance. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas yang pertama, business research, dan bagaimana ruang lingkupnya dalam organisasi modern. Yang kedua, karakteristik penelitian ilmiah minimal 3. Yang ketiga, contoh penelitian di bidang akuntansi atau keuangan yang mencerminkan proses research yang sistematis. Yang keempat, hubungan antara business research dan pengambilan keputusan manajerial. Yang kelima, mengapa organisasi berbasis data atau data-driven organization sangat membutuhkan business research. Yang keenam, contoh kasus nyata di perusahaan di mana business research membantu memecahkan masalah bisnis. Dan yang terakhir ialah apa risiko yang muncul jika perusahaan mengabaikan business research. Yang pertama, business research dan bagaimana ruang lingkupnya dalam organisasi modern. Yang pertama ialah pengertian dari research atau penelitian. Research adalah proses penyelidikan yang sistematis, terstruktur, dan objektif untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji pengetahuan baru berdasarkan metode ilmiah. Penelitian bertujuan untuk menjawab pertanyaan, memecahkan masalah, atau menguji hipotesis melalui pengumpulan dan analisis data. Yang kedua ialah business research, penelitian bisnis. Business research adalah proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi data secara sistematis untuk membantu pengambilan keputusan dalam organisasi bisnis. Fokusnya adalah pada pemecahan masalah manajerial dan peningkatan kinerja organisasi. Yang ketiga ialah ruang lingkup bisnis research dalam organisasi modern. Dalam organisasi modern, ruang lingkupnya meliputi pertama, penelitian pemasaran atau market research, kedua, analisis keuangan dan investasi, yang ketiga, penelitian perilaku konsumen, yang keempat, analisis operasional dan efisiensi biaya, yang kelima, manajemen sumber daya manusia, yang keenam, strategi bisnis dan ekspansi pasar, yang ketujuh, analisis risiko dan pengendalian internal, yang kedelapan, bisnis analytics dan big data. Organisasi modern memanfaatkan business research untuk meningkatkan daya saing, inovasi, dan ketahanan bisnis. Karakter penelitian ilmiah yang saya ambil ialah 5. Yang pertama, sistematis, di mana penelitian dilakukan melalui langkah-langkah terstruktur, seperti identifikasi masalah, tinjauan literatur, perumusan hipotesis, pengumpulan data, analisis, dan kesimpulan. Yang kedua ialah objektif, di mana penelitian didasarkan pada fakta dan data, bukan opini pribadi atau asumsi subjektif peneliti. Yang ketiga, empiris, di mana kesimpulan didasarkan pada data nyata yang dapat diobservasi dan diukur. Keempat ialah replikatif, di mana penelitian dapat diuji ulang oleh peneliti lain dengan metode yang sama untuk memastikan konsistensi hasil. Yang kelima ialah logis, di mana proses berpikir dan analisis harus rasional serta sesuai dengan kaidah ilmiah. Selanjutnya ialah contoh penelitian akuntansi atau keuangan yang sistematis. Untuk judul penelitiannya ialah pengaruh struktur modal terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur di Indonesia. Tahapan sistematisnya dibagi atas 6. Yang pertama, identifikasi masalah. Apakah penggunaan utang yang tinggi meningkatkan profitabilitas? Yang kedua, tinjauan literatur, yaitu mengkaji teori struktur modal dari trade-off teori dan pecking order teori. Yang ketiga, perumusan hipotesis. Hipotesis yang dirumuskan ialah struktur modal berpengaruh signifikan terhadap ROA. Yang keempat, pengumpulan data, ialah mengambil data laporan keuangan perusahaan manufaktur dari BEI selama 5 tahun. Yang kelima, analisis data, menggunakan regresi linear berganda. Yang keenam, kesimpulan, ialah menentukan apakah hipotesis dapat diterima atau ditolak. Penelitian ini mencerminkan proses ilmiah yang sistematis dan berbasis data. Yang keempat, hubungan business research dan pengambilan keputusan manajerial. Business research menyediakan informasi berbasis data yang membantu manajer dalam pertama, mengurangi ketidakpastian, kedua, mengidentifikasi peluang dan risiko, yang ketiga, mengevaluasi alternatif keputusan, yang keempat, meningkatkan efektivitas strategi. Tanpa research, keputusan cenderung didasarkan pada intuisi semata.
Dengan research, keputusan menjadi rasional, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, mengapa data driver organization membutuhkan business research? Organisasi berbasis data sangat membutuhkan business research karena, pertama, keputusan harus berbasis fakta dan analisis, bukan asumsi. Yang kedua, data mentah perlu dianalisis agar menjadi informasi yang relevan. Ketiga, persaingan bisnis semakin kompleks dan dinamis. Keempat, teknologi menghasilkan big data yang perlu diinterpretasikan secara ilmiah. Yang kelima, membantu prediksi tren masa depan melalui analisis statistik dan model kuantitatif. Business research adalah fondasi utama dalam sistem business intelligence dan analytics. Contoh kasus nyata ialah Netflix. Netflix menghadapi masalah tinggi churn rate yang dimana pelanggan berhenti berlangganan. Perusahaan melakukan business research dengan mengumpulkan data perilaku penonton pelanggan, menganalisis pola preferensi konten, dan mengembangkan algoritma rekomendasi berbasis machine learning. Hasilnya, sistem rekomendasi personal meningkatkan retensi pelanggan. Kemudian produksi konten original seperti House of Cards berdasarkan analisis data preferensi penonton. Dan yang terakhir, peningkatan pendapatan dan loyalitas dari pelanggan. Business research membantu Netflix membuat keputusan strategis berbasis data. Nah, bagaimana resiko jika perusahaan mengabaikan business research? Yang pertama, keputusan salah sasaran, di mana tanpa data yang valid, strategi bisa tidak sesuai dengan kondisi pasar. Kedua, kerugian finansial, di mana investasi atau ekspansi dapat gagal karena tidak didukung analisis yang memadai. Yang ketiga, kehilangan daya saing, di mana kompetitor yang berbasis data akan lebih cepat beradaptasi. Yang keempat, tidak mampu mengidentifikasi risiko, di mana perusahaan gagal mendeteksi perubahan tren, krisis ekonomi, atau perubahan perilaku konsumen. Dan yang terakhir, inefisiensi operasional, di mana tanpa analisis, biaya tidak terkendali dan produktivitas menurun. Berikut daftar pustaka saya. Terima kasih.